Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Agung Nusantara Aji. Belajar matematika bukan cuma soal angka, tapi bagaimana cara kita berpikir tanpa batas. Logika tanpa batas. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mencoba memahami bagaimana sesuatu itu bisa berkembang dengan sangat cepat, mulai dari pertumbuhan populasi hingga perhitungan dalam perdagangan. Untuk menjelaskan kedua fenomena tersebut, ternyata ada satu pola sederhana yang sering digunakan, yaitu mengalihkan satu angka secara berulang. Dari proses inilah kita mendapatkan hasil yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Lalu, bagaimana sebenarnya pola ini bekerja? Dan mengapa hasilnya bisa berkembang begitu cepat? Dalam matematika, konsep ini dikenal dengan eksponen, atau yang biasa kita sebut perpangkatan. Dan di video kali ini, kita akan membahasnya secara bertahap, dari dasar hingga kamu benar-benar memahaminya. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan mempelajari tentang eksponen seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin seperti yang saya sudah juga bilang di awal bahwa eksponen itu adalah perpangkatan. Dan kita akan mengenal sifat-sifat eksponen dulu, karena sifat-sifat eksponen itu ada banyak. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 sifat-sifat eksponen yang bisa kita gunakan dalam soal. Tapi sebelum kita masuk ke sifat-sifat eksponen, ada yang ingin saya beritahu terlebih dahulu. Saya berikan begini dulu ya. Oke. Jadi eksponen itu dia ada yang namanya basis. Oke. Nah, ini adalah basisnya atau nilai paling bawahnya. Lalu dan ada pangkatnya. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari perpangkatan. Jadi ingat, dia punya ada basis dan ada pangkatnya. Ini A dan N itu cuman sebuah permisalan. Lalu di sini ada beberapa sifat. Sifat yang pertama itu adalah yang ini, dimana eksponen dengan basis yang sama lalu itu dikalikan, itu bisa pangkatnya dijumlahkan. Nah, jadi saya coba berikan contoh untuk A. Misalnya, A ini kita ada sebuah basis 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka kita bisa tulis dia 2 pangkat 2 tambah 3. Sehingga menghasilkan 5. Gitu. Lalu B. Kita masuk ke yang B. Kita masuk ke B, di mana sifat yang B adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ketika dibagi dengan basis yang sama, maka dia bisa dikurangkan. Oke, kita kasih permisalan. Misalnya ada 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2, maka kita bisa tuliskan dengan 4 pangkat 3 kurang 2. Maka kita mendapatkan hasil 4. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke sifat berikutnya, di mana ada A pangkat M dipangkatkan N lagi. Nah, jadi dia dipangkat 2 kali nih teman-teman. Maka bisa kita tuliskan sebagai A sama dengan A pangkat M kali N. Nah, jadi kita buat contohnya. Misalnya kita punya 3 pangkat 3 ya. Lalu saya mau pangkatkan 3 lagi nih dari luar. Nah, ini kita bisa tuliskan 3 pangkat 3 kali 3. Maka kita dapat hasil akhirnya adalah 3 pangkat 9. Ini 3 pangkat 9 ya, bukan 39. Lalu selanjutnya kita coba yang D. Sifat dari D adalah ketika ada sebuah
perkalian su dua bilangan A kali B lalu dipangkatkan, maka itu bisa dijabarkan jadi A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kita misalnya kan ada 2 kali 3 dipangkatkan 5. Nah, ini kita bisa tulis jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Gitu ya. Kita lanjut yang E. Nah, ini sama. Nah, cuman ini bedanya pembagian. Jadi saya tidak perlu jelaskannya karena sebenarnya sama saja. Oke, kita pakai angka yang sama. Oke. Mati ya. Tapi bisa kita lanjut aja ya. Mudahan masih kelihatan saja. Oke, dengan angka yang sama maka 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Waduh. Nah, lanjut ke yang F. Ada A pangkat negatif N. Nah, salah ya. Kita kan mau contoh di sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 misalnya pangkat negatif 2, maka ini sama aja kayak sepertiga pangkat 2. Nah, itu dia. Jadi kalian bisa tuliskan dia kalau misalnya dalam minus, kalian ubah dia dalam bentuk pecahan 1/3 pangkat yang ada di sininya ya, yang ada di pangkatnya. Lanjut kita ke G. Ada A pangkat M per N. Oke, salah tadi ya. Oke. Jadi kalau A pangkat M per N itu dia diubah ke dalam bentuk akar. Jadi misalnya saya punya 4 1/2. Maka ini bisa dikatakan ini adalah 4 akar 4 ya. Atau bisa kita sebut 2. Atau kita kasih tambah contoh lagi. Itu adalah 5 pangkat 2/3. Nah, gini. Nah, nanti di dalamnya itu yang 5 pangkat 2. Di sini 3. Oke. Mungkin bisa kalian hafal ya teman-teman. Nah, itu dia sifat-sifat dasar eksponen dan contohnya. Nah, itu mungkin kita belajar untuk dasar-dasar eksponennya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.